Baik, perkenalkan nama saya Delon Temo dengan NIM 22024095 dari kelas 5T5 dalam mata kuliah kecerdasan buatan. Sekarang saya akan mempresentasikan materi ke-6 kami dari mata kuliah ini dengan judul topik Simple Smoothing dan juga penerapannya. Langsung saja kita pada materi. Jadi pengenalan awal untuk Simple Smoothing. Untuk definisinya sendiri bisa terlihat di situ. Jadi, simple smoothing atau sering juga disebut simple exponential smoothing adalah teknik peramalan atau forecasting yang digunakan dalam analisis data time series untuk memprediksikan nilai masa depan berdasarkan pola historis. Metode ini digunakan untuk menangani data yang tidak memiliki tren atau musiman yang kuat. Inilah metode dasar dalam peramalan yang memberikan bobot eksponensial menurun pada data lama, sehingga data yang lebih baru lebih berpengaruh terhadap peramalan. Jadi tujuan utama dari prinsip ini adalah metode SIS juga biasa digunakan untuk meramalkan data tanpa tren atau musiman yang jelas. Jadi berikut adalah rumus dasar dari SIS sendiri. Jadi prinsip atau cara kerja single smoothing. Untuk prinsip dasarnya, simple smoothing memanfaatkan sebuah konstanta smoothing alpha yang berada dalam rentang 0 dan 1. Nilai alpha menentukan seberapa banyak bobot yang diberikan pada nilai data baru atau terbaru, dan juga nilai alpha yang lebih tinggi memberikan bobot lebih besar pada data terbaru, sementara nilai yang lebih rendah memberikan bobot lebih besar pada data historis. Untuk rumus peramalan, nilai yang dismoothed atau S aksen T pada waktu T dihitung menggunakan rumus seperti berikut yang terlihat. Jadi S aksen T sama dengan alpha dikalikan YT. Sini T adalah waktu atau periode, dijumlahkan 1 dikurangi nilai alpha dikalikan S aksen T dikurangi 1. Jadi untuk YT ini merupakan nilai aktual periode ke T, dan untuk S aksen T adalah nilai smoothing periode ke T atau nilai peramalan sebelumnya. Dan untuk alpha merupakan konstanta smoothing 1 berbanding N yang juga adalah faktor smoothing. Jadi pentingnya faktor perataan atau alpha ini. Pertama adalah alpha menentukan berapa banyak bobot yang diberikan pada data terbaru. Jadi faktor alpha berkisar antara 0 hingga 1 dan mempengaruhi sensitivitas model terhadap perubahan data. Kemudian alpha tinggi misalnya 0,8. Ini akan membuat model lebih responsif terhadap perubahan data baru, tapi juga lebih rentan terhadap fluktuasi. Kemudian poin 3 yaitu alpha rendah. Ini memberikan bobot lebih besar pada data lama, lebih halus tetapi lebih lambat dalam bereaksi. Jadi maksudnya misalnya jika nilai alpha rendah itu 0,2, ini memberikan peramalan yang lebih stabil dan halus, tetapi dapat tertinggal dalam merespons perubahan yang signifikan. Jadi berikut adalah contoh perhitungan yang akan kita buat untuk tabel permintaan barang dari minggu pertama hingga minggu ke-6 untuk ramalannya. Jadi dengan soal cari ramalan data minggu ke-6 dengan nilai alpha sama dengan 0,2 berdasarkan data aktual yang sudah ada pada tabel. Jadi kita akan lakukan perhitungan yang sama seperti atau menggunakan rumus yang sudah kita pelajari tadi. Jadi nilai dari minggu pertama yaitu 120. Kemudian untuk minggu kedua kita masukkan nilai alpha 0,2 dikalikan data aktual dari minggu kedua yaitu 125, kemudian ditambahkan dengan 1 dikurangi nilai alpha yang kita peroleh yaitu 0,8 dikali dengan perolehan dari minggu sebelumnya yaitu 120 yang mendapatkan atau diperoleh nilai 121. Kemudian kita terapkan metode yang sama hingga minggu ke-6 sehingga kita memperoleh nilai berikut. Jadi berikut adalah hasil
dari tabel peramalan menggunakan metode simple smoothing yang kita lakukan. Dan untuk nilai ramalan minggu pertama kita peroleh 120, dan untuk ke-6 minggu ke-6 kita peroleh nilai 124,3. Jadi ada beberapa manfaat utama menggunakan metode SIS ini. Jadi pertama, sederhana. Jadi ia mudah diterapkan dan juga hemat dalam proses komputasinya. Jadi metode SIS ini mudah dipahami dan juga diterapkan, membuatnya menjadi pilihan yang baik untuk analisis data awal atau bagi mereka yang tidak memiliki pengalaman analisis data yang mendalam. Kemudian dia juga memiliki sifat fleksibel. SIS dapat digunakan dalam berbagai konteks dan aplikasi, baik dalam bisnis maupun penelitian, serta dapat dengan mudah disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik. Kita lanjut ke soal latihan. Jadi ada soal latihan dengan pernyataan berikut. Jadi kita tentukan atau temukan nilai ramalan minggu ke-6 dengan nilai alfa 0,3 menggunakan simple smoothing, dan juga kita buatkan tabelnya. Jadi berikut untuk nilai awal minggu pertama, biasanya untuk smoothing sederhana nilai awal peramalan diambil sama dengan data aktual pertama, yaitu nilai smoothing minggu pertama sama dengan 13. Untuk ini data aktualnya 13 dan nilai alfa 0,3. Kemudian kita lakukan perhitungan masih dengan metode yang sama. Kita terapkan rumus yang kita pelajari tadi pada perhitungan kali ini. Jadi minggu pertama kita peroleh nilai 13, kemudian pada minggu kedua kita masukkan nilai alfa 0,3 dikalikan 24 untuk data aktual minggu kedua, dijumlahkan dengan nilai alfa yang sudah kita kurangi pada angka 1, kemudian kita kalikan dengan nilai yang kita peroleh pada minggu pertama, dan kita peroleh nilai pada minggu kedua, yaitu 16,3. Kita terapkan metode yang sama hingga minggu ke-6, maka kita peroleh nilai 21,6 untuk minggu ke-6. Karena kita tidak memiliki data aktual untuk minggu ke-6, kita hanya bisa memprediksi minggu ke-6 berdasarkan nilai peramalan sebelumnya. Berikut adalah tampilan grafik dari hasil soal latihan ini. Jadi seperti yang terlihat, garis horizontal mewakili minggu atau ramalan minggu yang kita lakukan, dan juga garis vertikal mewakili nilai yang kita peroleh. Untuk garis berwarna biru mewakili data aktual untuk setiap minggunya, dan seperti terlihat pada titik-titik yang menunjukkan nilai aktual dari minggu pertama hingga kelima. Dan untuk garis orange mewakili nilai ramalan untuk setiap minggunya, termasuk nilai ramalan untuk minggu ke-6. Jadi seperti yang terlihat, bagaimana nilai ramalan mengikuti tren data aktual. Meskipun ada variasi dalam data aktual, garis ramalan cenderung lebih halus karena metode smoothing memberikan bobot lebih pada data yang lebih baru dan menghaluskan fluktuasi. Jika garis ramalan dan data aktual dekat satu sama lain, itu menunjukkan bahwa model permodelan atau peramalan cukup akurat. Jika tidak, kita perlu mempertimbangkan untuk menggunakan metode peramalan yang lebih kompleks. Jadi output ini memberikan wawasan tentang bagaimana nilai ramalan bereaksi terhadap data aktual dan seberapa baik model simple exponential smoothing dapat memprediksi nilai di masa depan berdasarkan data yang ada. Dengan data aktual yang lebih banyak, maka kita bisa melakukan analisis lebih mendalam untuk mengukur akurasi peramalan tersebut. Kita lanjut. Untuk SIS sendiri memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, tidak cocok untuk data dengan tren. Ini maksudnya jika data menunjukkan pola tren yang jelas, SIS mungkin tidak memberikan hasil yang memuaskan karena tidak mempertimbangkan perubahan jangka panjang dalam data. Kemudian poin kedua, sensitif terhadap alfa. Pilihan nilai alfa yang tidak tepat dapat menyebabkan kesalahan peramalan yang signifikan. Oleh karena itu, pemilihan nilai alfa harus dilakukan dengan hati-hati berdasarkan karakteristik data yang dianalisis.
Jadi kita masuk pada kesimpulan untuk tugas pertama ini. Jadi SIS adalah alat dasar untuk peramalan. Ia juga memberikan prediksi yang sederhana, namun efektif berdasarkan data historis dengan kompleksitas minimal. Dan poin penting yang kita pelajari yaitu SIS sangat berguna untuk peramalan yang halus dan jangka pendek, terutama ketika data tidak menunjukkan tren atau musiman yang kuat. Jadi pada dasarnya, Simple Exponential Smoothing atau SES ini adalah teknik peramalan yang sangat berguna untuk memprediksi data time series tanpa tren atau musiman. Pendekatan ini melibatkan penggunaan parameter smoothing alpha yang menentukan seberapa banyak bobot diberikan pada data terbaru dibandingkan data sebelumnya. Teknik ini memberikan bobot eksponensial pada data historis, dengan data terbaru mendapatkan bobot lebih besar. Jadi ada beberapa poin kunci yang telah kita bahas. Pertama, itu penggunaan rumus peramalan. Kemudian contoh perhitungan. Dalam contoh yang kita berikan, kita menghitung nilai peramalan untuk minggu-minggu mendatang dengan menggunakan nilai alfa yang bervariasi. Misalnya dalam perhitungan dengan alfa dengan nilai 0,2 dan juga 0,3. Kita mengamati bagaimana nilai ramalan bertahap mendekati data aktual, tapi tetap mempertahankan efek perlambatan dari data sebelumnya. Untuk peramalan minggu ke-6, ketika kita menghitung nilai peramalan untuk minggu ke-6, kita menemukan bahwa ramalan sangat dipengaruhi oleh parameter alfa yang mengontrol kecepatan penyesuaian model terhadap perubahan data. Jadi nilai peramalan untuk minggu ke-6 dihitung sebagai 21,6 ketika nilai alfa sama dengan 0,3 dan berdasarkan data sebelumnya. Jadi metode ini sangat efektif untuk situasi di mana tidak ada tren atau pola musiman yang kuat dalam data, sehingga dengan menentukan nilai alfa yang tepat, kita dapat membuat peramalan yang responsif terhadap data baru, tetapi tidak terlalu reaktif terhadap fluktuasi jangka pendek. Metode ini mudah diterapkan dan merupakan dasar dari berbagai teknik peramalan lanjutan dalam machine learning dan analisis data time series. Teknik ini juga cocok untuk aplikasi di mana perubahan jangka pendek relevan seperti analisis penjualan, pengendalian persediaan, dan bidang lainnya yang melibatkan data historis berurutan. Baik, kita masuk pada pengaplikasian dari materi yang sudah kita bahas pada materi 6, yaitu single smoothing, dengan contoh kasus peramalan penjualan produk bulanan dari sebuah toko elektronik. Jadi, kondisi dari permasalahan kita kali ini yaitu di mana sebuah toko elektronik ingin meramalkan penjualan TV di bulan berikutnya dari hasil penjualan toko. Berikut adalah tampilan dari tabel yang memperlihatkan proyeksi dari penjualan selama 5 bulan terakhir yang tercatat dengan data aktual dengan satuan unit. Ini menunjukkan bulan pertama telah terjual 150 unit hingga seterusnya hingga bulan kelima. Jadi tujuannya kita akan mencari peramalan untuk bulan ke-6. Langsung saja kita masuk pada perhitungannya. Jadi toko ini ingin menggunakan simple exponential smoothing dengan nilai alpha sama dengan 0,4 untuk meramalkan penjualan di bulan ke-7. Jadi nilai awal peramalan pada minggu pertama biasanya diambil sama dengan data aktual bulan pertama. Di sini dimana nilai itu yaitu 150. Jadi dengan nilai 150 ini, kita bisa menggunakan rumus yang sama yang telah kita pelajari untuk single smoothing untuk melakukan perhitungan berikut. Jadi untuk minggu pertama, dengan nilai 150 kita lanjut pada minggu kedua. Seperti yang terlihat pada perhitungan, pertama-tama kita masukkan nilai alpha 0,4 dikalikan 160, yaitu yang merupakan data aktual dari minggu kedua. Kemudian kita jumlahkan dengan 1 dikurangi 0,4, kemudian kita kali dengan nilai ramalan dari minggu pertama yaitu 150. Maka kita peroleh nilai ramalan untuk minggu kedua sebanyak 154 unit. Kita lakukan metode yang sama hingga minggu ke-7, maka kita peroleh nilai seperti berikut, yaitu 170,4 unit untuk minggu ke-7. Sekarang kita akan mengaplikasikannya dengan menggunakan program. Kita akan menggunakan program Python di sini.
kita terapkan pada Google Colab. Baik, kita langsung saja pada penjelasan programnya. Jadi pertama-tama kita import dulu library yang akan kita gunakan. Pertama-tama untuk NumPy, ini digunakan untuk operasi numerik, kemudian Pandas untuk manajemen data berbasis tabel, kemudian Matplotlib digunakan untuk visualisasi grafik. Ini akan kita gunakan untuk graf yang akan kita buat sebentar. Jadi kemudian kita definisikan data penjualan dan juga parameter alfa di sini. Untuk data penjualan di sini merupakan data aktual penjualan TV selama 6 bulan terakhir. Jadi kita berikan saja berdasarkan nilai tadi. Kemudian untuk parameter alfa, ini merupakan parameter smoothing yang menentukan bobot dari data terbaru. Jadi nilai alfa sama dengan 0,4 berarti 40% dari nilai terbaru dan 60% dari nilai peramalan sebelumnya akan digunakan untuk menghitung peramalan selanjutnya. Kemudian pada fungsi simple exponential smoothing, untuk simple exponential smoothing ini pertama untuk inputnya. Fungsi ini menerima dua parameter. Pertama data penjualan list dan kemudian nilai alfa untuk smoothing. Untuk proses dari fungsi ini, nilai peramalan pertama diinisialisasi dengan data aktual pertama. Kemudian untuk setiap periode selanjutnya, nilai peramalan dihitung menggunakan rumus nilai ramalan sama dengan alfa dikalikan data aktual plus 1 dikurangi alfa dikali nilai ramalan pada minggu pertama. Untuk hasilnya, peramalan tersebut disimpan dalam list forecast di sini. Dan untuk output list yang berisi nilai peramalan untuk setiap bulan. Kemudian kita hitung peramalan dan menampilkan tabel. Jadi pada line berikut untuk forecasted values ini berfungsi untuk menghitung peramalan menggunakan fungsi yang kita buat tadi. Kemudian pada PD data frame digunakan untuk membuat tabel yang terdiri dari kolom bulan, penjualan aktual, dan nilai ramalan. Kemudian printdf tampilkan data frame dalam bentuk tabel output yang kita buat sebentar yang akan tampil pada hasil output maksudnya. Kemudian pada visualisasi data aktual dan nilai ramalan. Untuk visualisasi berikut telah kita buat atributnya untuk graf sebentar. Jadi plt plot ini berfungsi untuk membuat grafik garis untuk data aktual dan nilai peramalan. Untuk marker sama dengan O menampilkan titik-titik pada grafik. Kemudian line style sama dengan dash. Ini merupakan garis putus-putus digunakan untuk membedakan peramalan dari data aktual. Untuk plt title, plt X label, dan juga Y label menambahkan judul grafik dan label semua X dan Y. Kemudian plt legend berfungsi untuk menambahkan legenda untuk membedakan garis. Kemudian plt grid dengan nilai true menambahkan grid pada grafik untuk memperjelas visualisasi. Kemudian kita tambahkan juga untuk peramalan untuk bulan ke-7 pada line berikut. Jadi untuk forecasted value append menambahkan nilai peramalan untuk bulan ke-7 berdasarkan nilai peramalan bulan ke-6 dan data aktual bulan ke-6. Kemudian pada df append ini berfungsi untuk menambahkan baris baru untuk bulan ke-7 dengan nilai peramalan yang baru gitu. Jadi berikut adalah output dari program yang telah kita buat. Untuk grafis yang pertama dan juga tabel. Untuk tabel, data frame menunjukkan data aktual penjualan dari bulan pertama hingga ke-6 beserta nilai peramalan untuk setiap bulan. Untuk grafiknya menampilkan dua garis yang menunjukkan tren penjualan aktual dan peramalan. Jadi terlihat bahwa garis peramalan mengikuti garis penjualan aktual dengan sedikit penundaan. Dan pada bulan ke-7 hanya ada nilai peramalan yang ditampilkan. Jadi kesimpulannya, program ini mengilustrasikan bagaimana simple exponential smoothing dapat digunakan untuk meramalkan data time series dengan cepat dan mudah menggunakan Python. Metode ini juga cocok untuk data yang memiliki tren atau musiman yang kuat dan dapat dengan mudah diadaptasi untuk data yang lebih kompleks dengan penyesuaian parameter alpha. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.